Halo. Lagi kerja aku Faruk. Aku mau PKP aja sama kau. Yang kalah Tapi kau mau diskusi sama abangmu. nanti malam lah abangku. Jam berapa kau pindah nanti malam? Hah? Nanti malam kau pindah. Kau pastikan dulu, serius gak kau nanti malam? Oh, serius lah. Jam berapa? Jam berapa abang tunggu kamu Dinda? Jam berapa bisamu? Jam setengah 10. Jam setengah 10. Kenapa nggak sekarang aja lah? Ya udah sekarang kau bilang nanti malam, kau bilang inilah efek sampingnya kalau kau menyembah pada sosok nggak bercelana, nggak nyambung kau ngomong. Oh, kau ngata-ngatain nyembah sosok nggak bercelana. Kau pun nyembah sosok yang tidak ada. Beda lah, ya nggak aja. Atas dasar apa kau katakan tidak ada? Tuhanmu ada. Sekarang saya tanya. Tuhanmu ada. Nih, saya pakai data ya. Saya pakai data ya. Yohanes 19:23 baca. Tuhanmu ada nggak? Hah? Tuhanmu ada. Iya. Yohanes 19:23, silakan. Iya, Tuhanmu ada nggak? Lo ada lah. Apa kata Allah? Jika mereka bertanya tadi kepada tentangku, katakan kepada mereka, aku lebih dekat kepada mereka, bahkan lebih dekat daripada ular leher mereka. Nah, sekarang kita kaji. Satu-satu. Yohanes 19:23 baca. Kan tadi kamu bilang gini kan, Faruk. Takut. Inilah. Apa tuh? Apa tuh? Nggak bisa ditanya. Oh gitu, oh gitu. Gantian dong. Kamu Aku tadi kan pakai data lo. Aku pakai iya, data lo. sabar. Kan kamu tadi bilang bahwa jangan inilah efek menyembah sosok yang bercelana. Ya aku bilang sama Pak bercelana. Tak bercelana. Aku bilang sama kamu inilah efek menyembah Tuhan yang tidak ada. Oke, pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan kita, pelan-pelan pakai data ya. Kau bilang aku menyembah pada Tuhan yang tidak ada. Nanti tunjukkan datanya di dalam Al-Qur'an di mana Islam itu dikatakan menyembah pada Tuhan yang tidak ada. Tunjukkan ayat di dalam Al-Qur'an di mana dikatakan Allah itu tidak ada. Ketika aku katakan kau nyembah pada sosok yang tak bercelana, aku kasih data nih, Yohanes 19:23 baca. Terus Tuhanmu di mana? Yohanes 19:23. Enggak, terus Tuhanmu di mana? Lo kok bertanya aja? Loh, kamu bilang Tuhanmu ada. Mana yang kau mau tanya? Baru dengerin. Dan Tuhanmu kamu ada yang nggak? sok kasih wala. Loh, gimana? Pakai aku. Halo. Dinda bisa tenangkan dulu Dinda, tenangkan dirimu, oke? Ah. Ketika aku katakan kau menyembah pada sosok yang tak bercelana, aku kasih data Yohanes 19:23, baca dulu. Iya. Ah udah ada akui berarti kan? Ya sudah, kalau kau akui kau nyembah nggak bercelana. Bertanya Selesai. balik ya. Bertanya Ya, balik. Sekarang katakan dulu. Ya benar, katakan dulu, akui dulu kau nyembah sosok yang bercelana. Tuhanmu ada nggak? Loh, ada. Kan udah saya tanya ada. Gini, Faruk dengerin. Tuhanmu ada nggak? Saya tanya. Ya, ada. Di mana? Ada. Terus? Di mana? Nah, terus? Di mana? Oke. Allah dengar dulu. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, jika mereka bertanya tentangku, katakan kepada mereka aku dekat. Bahkan Di mana? Dekat di mana? Dekat di mana Tuhanmu? sudah saya jawab. Saya jawab. Faruk. Saya jawab. Ya, Udah? jalan. Yang penting teman-teman, si Fajar sudah mengakui, ya kan? Dengan dia mengakui bahwasanya dia nyembah pada sosok yang nggak bercelana, dia mau mengatakan kepada kita, dulu dia waras, sekarang dia gila. Dia aja berbaju dan bercelana, tapi dia menuhankan pada sosok yang nggak bercelana, gila. Kegilaan dia yang kedua, dia tanya, Tuhanmu mana? Makanya aku jadi Kristen tuh makin gila. Tuhan Yesus juga, Yesus nggak tahu di mana Yesus Tuhannya. Matius 5:37, apa kata Yesus? Kata Yesus ini, kalau aku tanya sama Yesus, Yesus, Tuhanku mana? Apa kata Yesus? Tuhanku tidak terlihat, suaranya tidak terdengar. Tapi Tuhan. Nah, boleh aku jawab? Boleh aku jawab? Siapa yang macet teman-teman?
Beda kan? Boleh aku Tuhannya jawab? Yesus terlihat nggak berdasarkan Yohanes 5:37? Boleh aku jawab? Iya, Tuhannya Yesus Nah, oke. terlihat atau tidak? Oke, diam. Jawab. Jawab. Silakan. Faruk, saya tanya, Tuhanmu ada nggak? Kamu bilang ada. Di mana? Dekat. Kamu bilang tadi Tuhanmu dekat. Sekarang aku tanya, dekat di mana? Tuhanmu dekat di mana? Jadi pertanyaanku nggak ada yang kau jawab gitu. Lu mana? Emang kau jawab Saya jawab pertanyaan? lagi ya, dengar ya. Saya jawab lagi ya, dengar ya. Sabar, dengerin pertanyaanku dulu, Faruk, dengerin. Saya jawab lagi ya. Tuhanmu kata kamu kan dekat. Sekarang di mana Tuhanmu? Dekatnya di mana? Oke, saya jawab ya. Saya Gimana jawab ya. ya? Jawab. Oke, dengar, saya jawab. Ya, saya jawab. Ini kalau kau bantah, kau mau membantah perkataan Yesus loh. Saya tanya sama Yesus, Yesus, Tuhanmu ada nggak? Ada. Matius Apalagi 11 nomor 20, Yesus, Matius Tuhanmu 20. mana Tuhanmu? Apalagi Yesus. Kok lari ke Yesus? Yesus nggak kau percaya. Yang ditanyakan Yesus nggak kau adalah percaya. di Ini mana narasi Yesus kau kasih bersama dulu. Kok malah kau tanya? Iya, ini narasi Yesus kau kasih samamu. Ini jawabannya Yesus. Ini jawabannya Yesus. Orang ini. Siapa Oke, sih macam-macam ini jawaban Yesus. Kalau jawabanku boleh kau bantah. Tapi kalau jawaban Yesus kau bantah, berarti kau bukan pengikut Yesus. Oke? Aku tanya Yesus ini. Yesus, Tuhanmu ada nggak? Ada. Markus 12:29. Di mana Tuhanmu Yesus? Yohanes 5:37. Tidak terlihat dan tidak terdengar. Sekarang aku tanya, Tuhan kau terlihat terdengar nggak suaranya? Fajar. Boleh aku jawab? Tuhanmu terlihat nggak? Suaranya terdengar nggak? Hah? Boleh aku jawab? Iya. Suara Oke. Tuhanmu terlihat nggak? Suaranya terdengar nggak? Oke, boleh aku jawab ya? Ya silakan. Apa jawabannya? Jawab. Nah, diam. Jawab. Oke, kita jawab. Apa jawabannya? Oke, kita jawab. Jadi, Iya, apa ketika kamu jawabannya? bertanya apakah Yesus terdengar suaranya, iya terdengar dong, dia manusia kok. Saya tidak Nah, tanya sama. Yesus. Yang saya tanyakan adalah Faruk, kata kamu Tuhan Saya kamu ada. tidak tanya Yesus. Tuhan kan ada. Nah, Saya simak Dinda, saya yang saya ulangin ya. tanyakan Saya adalah, ulangin ya. kan Simak. kamu bilang bahwa Simak, saya Tuhanmu tidak kan tanya Yesus, ada, Dinda. toh. Ketika kamu bilang Dinda, saya Tuhanmu tidak ada, tanya Yesus. kamu bilang Tuhanmu dekat. Nah, pertanyaan saya Saya dekat di tidak tanya mana? Yesus, Silakan dong. tunjukkan. Kalau dekat di mana? Oke, saya jawab lagi Di ya. mana? Saya jawab ya. Di mana? Ya dengar. Di mana? Saya jawab ya. Diam. Oke, kalau narasi ku sampaikan dari imanku, kok nggak percaya? Tapi kita tanya Yesus nih. Iya, di Yesus, mana? Tuhanmu ada Jangan nggak? lari ke Yesus. Dengar Tuhanmu dulu. di mana? Tuhanmu di mana? Aku tanya Yesus ini. Yesus menjawab dalam Markus 12:29. Dengerin baik-baik, Faruk. Tuhannya Yesus ada, yaitu Tuhan Allah itu yang Esa. Dengerin. Yesus, tuh dengar dulu, kau yang dengar dulu. Yesus, Tuhanmu terlihat nggak? Suaranya terdengar nggak? Kata Yesus, Bapa yang telah mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, suaranya tidak bisa didengar, rupanya tidak bisa dilihat. Matius 11:25, Bapa itu adalah Tuhan langit dan bumi bagi Yesus. Tuhannya Yesus tidak terlihat, Tuhannya Yesus suaranya tidak terdengar, sama dengan Tuhan kami. Laisa kami selisihun. Sekarang saya tanya, Tuhanmu Sabar, terlihat nggak? Terus aku belum tanya. Dari tadi kau yang bertanya, Karena gini, dari tadi kau yang Faruk, bertanya, dengerin. Bukti ya, dari tadi kau yang bertanya. Bukti bahwa Yesus bukan hayalan saja ya, lambang salib ya, dia disalib, Faruk, dia betul-betul pernah ada ya. Sekarang saya tanya kamu, ketika kamu mengatakan Tuhanmu ada dan kamu bilang dia dekat, di mana dia sekarang? Oke, saya jawab ya. Di mana? Saya jawab. Jangan lari ke Yesus. Ya, Di saya mana jawab. sekarang? Ya, saya jawab. Ini saya jawab. Oke, diam ya. Ya, Diam di ya. mana? Oke, makanya Dinda nyesal pemurtaan kau. Dengar nih. Salib tidak pernah dikenalkan. Dengar dulu. Kau bilang Dengar dulu. bangga sekali pakai lambang Salib salib itu ini. lambang kutukan yang diberikan atas Yesus. Yesus tidak pernah mengenalkan lambang salib. Galatia 3:13. Salib itu lambang kutukan, hinaan terhadap Oke, jawab. diri Yesus itu sendiri. Boleh aku jawab? Galatia 3:13. Boleh aku jawab? Sebut satu ayat dalam Bible. Sebut Oke. satu ayat dalam Bible Jawab. di mana Jawab, Yesus memperkenalkan dirinya. Aku
Yesus akan mati di kayu salib? Mana datanya? Jawab sama kau ya. Kau bilang tadi, apa namanya, Yesus terkutuk kan? Kutukan. Nih, jawab sama kau. Galatia 3:13. Ya, aku jawab sama kau. Tunggu. Silakan. Ini memang Sejak kapan pula Yesus mengenalkan salib? Enggak aja kau. Hubungannya sama kau Faruk. Ya, mana? Galatia pasal 3 ayat yang ke-13. Baca. Nih, biar kau nggak bodoh Faruk, nih lihat ini. Ini abangmu hafal nih, dengar. Kristus Ya, dengerin. telah menebus kita dari kutuk hukum Sabar, Taurat dengan jalan menjadi kau diam. Ini kitabku. Ini kitabku ini. Ini kitabku, kau diam Sejak dulu. kapan Bible kita Kristen? Sabar, kau diam dulu. Kau dengerin. Sejak kapan kitab Galatia Kau kita dengerin, Kristen? mulut malak ini. Kau dengerin. Kitab dengerin. Galatia itu kitab Faruk. yang dituliskan Paulus untuk orang-orang Galatia. Aku bacakan nggak? Harus di Indonesia bikin Aku malu. bacakan nggak? Aku bacakan nggak? Dah baca khayalanmu, baca khayalanmu. Oke. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena siapa, Faruk? Karena Baca siapa? sampai selesai dulu. Baca dulu sampai selesai. Baca dulu sampai selesai. Kristus itu siapa? Ada tertulis terkutuk Kristus siapa? pada kayu salib. Kristus siapa? Yesus. Dengan jalan apa dia menebus kau dengan jalan apa dia menebus kau dari kutuk hukum Taurat? Dengan jalan apa? Menjadi kutuk karena kita. Selesai. Lu karena siapa pertanyaannya? Selesai. Kita diskusi Dia tentang ini. tebus kau dari kutuk hukum Taurat dengan jalan jadi kutuk. Matius 25:41. Yesus jadi Aduh. neraka. Sabar. Jangan panas kau. Nyesal kau mengumpat kau. Sabar kau. Sabar. Matius 25:41. Ayo gantian. Sabar abangmu. Kita Ngomong bahas dulu. Ini data. Kita bahas Galatia 3 yuk. Ini data. Iya ini data. Ini data. Oke. Ku bikin Sabar. kan, ku bikin gambaran sama Pegangan kamu. kau biar kau tahu. Biar kau tahu yang kau sembah itu iblis di dalam neraka. Biar kau tahu. Dan ia akan berkata juga kepada kau, dah akui ya, Kristus atau Yesus nebus kau dari pucat kau kan. Kristus Yesus, kau dah akui tadi ya, Kristus Yesus nebus kau dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa tadi Fajar? Dengan jalan menjadi kutuk. Kau bilang kan karena kita. Oke? Matius 25:41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan para malaikatnya. Orang-orang terkutuk dienyahkan ke dalam api yang kekal, ke dalam neraka. Si Fajar menyembah pada sosok yang mati terkutuk. Berarti si Fajar mengikuti orang dalam neraka. Ini Fajar. Orang yang terkutuk itu dienyahkan ke dalam api neraka. Galatia 3:13. Yesus menebus kamu dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa tadi Fajar? Dengan jalan menjadi apa? Nangis kau. Dengan jalan jadi apa? Dengan jalan jadi apa? Jangan nangis dulu kau. Dengan jalan jadi apa? Yesus nebus kau dari kutuk hukum Taurat dengan jalan jadi apa Fajar? Nyesal kau jadi Kristen kan? Abang kau ini master Bible, makanya aku tinggalkan Kristen. Kau nggak tahu apa-apa, sosok mau jadi Kristen. Yang kau ikuti iblis. Kau kasih aku narasi 5 menit, kau buktikan yang kau sembah bukan Yesus anak Maria tapi iblis. Makanya dilemparkan ke dalam api yang kekal bersama dengan siapa? Iblis. Fajar, jawab sekali lagi Fajar. Kristus menebus kamu dalam Galatia 3:13 dengan jalan menjadi, Kristus menebus kamu dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa Fajar? Fajar? Dengan jalan menjadi apa Fajar? Ayo Dinda yuk, jangan nangis dulu lah Dinda. Udah pandainya makan babi kan? Dengan jalan jadi apa Fajar? Kristus menebus kau dari kutuk hukum Taurat. Barulah culun muka kau. Fajar. Dengan jalan jadi apa Kristus Yesus itu nebus kau dari kutuk hukum Taurat? Fajar. Teberak weh. Teberak dia udah. Berapa kerja lah.
Makanya bengak kau jadi Kristen pula kau. Yesus gak kenal Kristen kok jadi Kristen. Yesus itu agama Yahudi, kenapa kok jadi agama Kristen? Yesus itu ibadah hari Sabtu ke sinagoga, kenapa kok jika joget-joget hari Minggu? Yesus itu bertuhan kepada Bapa, Matius 11:25, kenapa kok bertuhan kepada Yesus? Gila kau. Kalau kau mengikuti aku contohnya, ya kan, kau akan berupaya jadi orang Batak, bukan jadi orang Sunda. Kalau kau ikut Yesus, kau harus jadi Yahudi, bukan jadi Kristen. Oh, nangis kau, mukamu, hidungmu kok kembang-kembangkan gini. Bengak memang kau. Kau mau jawab nggak? Galatia 3:13 tadi. Ulangi sekali lagi. Dengan jalan jadi apa Yesus nebus kau dari kutuk hukum Taurat? Dengan jalan jadi apa? Hah? Fajar? Sok-sok mau keras pula. Nggak bisa lagi ngomong. Anak kemarin sore. Kau mau diskusi Kok kabur? Kan aku kasih waktu 5 menit tadi kita PKK biasa. Kok kabur sih? nggak bisa gitu. Kan kita Nggak bisa gitu. Kita mirori. Kan 5 menit tadi. Kita mirori, kita tiktokan, kan gue bilang kita tiktokan. Kristus menebus kau dari hukum Taurat dengan jalan jadi apa? Dengerin, kalau kau ya, kau mau ngomong seenakmu sendiri, kau nggak bisa dikasih waktu, makanya kasih waktu. Nggak bisa, Dinda. Setelah ini, kan gue bilang setelah ini kau ngomong. Aku klarifikasi dulu, Dinda. Bagaimana aku berdiskusi? Aku ngomong. Oke. Oh, diam. Dengan apa? Kristus menebus kau dari hukum Taurat dengan jalan apa? Diam ya. Oh, diam. Aku jawab. Diam. Diam, oke? Oke. Iya. Jawab diam. Aku tadi udah diem ya, Bro. Aku tadi udah diem ya. Ya, silakan. Dengan jalan menjadi apa? Berdasarkan Galatia 3:13. Oke. Kita jawab, teman-teman. Ya memang Jawab, silakan. Tongon mualaf nih yang mentok kayak paruk aja ini. Iya. Silakan. Nggak apa-apa. Jawab, teman-teman ya. Mana jawabannya? Coba dong, sabar. Tinggal bacanya kok, Dinda. Walah. Ini mana tuh? Bentar ya, baru pelan-pelan, jangan marah-marah. Nih, aku bacakan sama Faruk. Nih, Ya, silakan. kau pintar ya. Kau diam tapi mulutmu. Ya. Silakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Diam Faruk. Kok ketawa? Kayak mana diskusi sama orang mualaf bodoh ini, guys? Dengerin lah, ya. Menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab terus terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Nah, Kau betul baca Bibel kau. udah kurang ajar penjelasannya. Ini ya, biar kau Nggak boleh kau baca jadi Bibel kayak gitu. Gimana kau ini? dengerin. Loh, Kau baca Bibel yang betul kau. dengerin. Itu penghujatan kau tuh, penghujatan. mau dijawab Baca nggak? Bibel, betul katanya. Dia lah congornya. Dia lah congornya ngomong terus. Kristen Ya. aku dulu nggak pernah. Dia lah congornya. Dia lah congornya dia. Congornya. Bacain bagus, bacain bagus. Iya, iya. Bacain bagus. Dia congornya teman-teman. Dia Kau congornya dia. baca yang bagus, kurang ajar kau. Dia congornya. Lihat. Aku dulu Kristen nggak pernah gitu baca Bibel. Ini kualitas mualaf. Fajar, kau yang menghujat itu baca yang betul Bibel kau. kualitas Ada hadis yang tertulis Kau ngomong, aku tadi udah diam. Sekarang aku Masalahnya gini, Dinda. Kau baca Bibel yang sopan kau. Ya, aku dulu Kristen. Maksud saya gini, Kalau aku baca Bibel kayak gitu, pendeta aku marah loh. Nih kau baca kualitas yang mualaf begini. Apa yang Ya gini kualitasnya percaya udah dari gini. apa yang kalian percaya dari congor mualaf ini apa? Makanya ulang Apa yang baca kalian percaya yang dari bagus congor mualaf Dinda. ini? Baca yang bagus baca. Apa? Baca yang Adakah bagus, ilmu yang bisa kalian dapat? atasnya baca. Adakah ilmu yang bisa kalian dapat, teman-teman? Lihatlah, mau diskusi aja potong-potong kayak gini kok dikasih waktu. Dikasih waktu. Masalahnya nggak mau. baca Bibel Bu loh. Ya kan? Gimana coba kualitas diskusinya? Kukira pintar lu mualaf ini, ternyata
sekarang saya tanya sama Bu Dinda. Kau tadi baca teman-teman. Bible, kau baca dengan Iyalah. jelas nggak? Kau baca dengan jelas nggak bacanya tadi? Udah dikasih waktu, ya kan? Nggak mau katanya kita tektokan aja. Oke, aku ngomong dipotong. Udah suka tahu lah. Kau kalau udah Hindi kau suka tahu lah. Ya udah silakan dijawab dengan jalan Udah. menjadi apa? Yesus Ya menebus udah. kau dari hukum Taurat, silakan. Dengan Ya jalan udah, menjadi apa? kau diam. Kau diam, kau perhatikan. Pasang matamu, Faruk. Memang kau kadang buta huruf memang. Kau liatin. Ya, ini adalah kutub yang dibayar sama Yesus. Ya, ini adalah kita. Loh, Ya, ini adalah pembayarnya. Pembayarnya adalah Yesus. angan-anganmu, Kau Dinda. dengerin? Dinda kan? Ya. Jadi pembayarnya Dinda. adalah Yesus. Kemudian Dinda, jangan pakai yang kayak gitu, Bang. menghutangnya itu adalah kita. Ketika Yesus membayar hutang, ya dengan jalan menjadi Itu kutub. mimpi dan hayalan Jalan kau. menjadi kutub itu Yesus kita. Ya tetap kita karena kita yang menghutang. Iya, puih itu. Gitu loh. Puih. Kulepeh itu. Dinda, itu Teman-teman. doktrin anak kecil itu, doktrin anak kecil. Dengerin baik-baik. Yang ku tanyakan, Dinda, sabar, lihat abangnya. Lihat abangnya, kau baca Dengerin Galatia teman-teman 3:12 ya, tadi, pantas kan? lah ya. Ketika Dengan jalan kalian menjadi apa? melihat ada orang yang meninggalkan Yesus, Dengan dia jalan, betul-betul kau nggak jangan tahu nipu. Alkitab. Dia Itu nggak bodohnya doktrin kayak yang gini. kau Tahu bacakan apa? tadi, Dinda, itu doktrin. Tahu apa dia? Tahu apa? Ada Itu konstitusinya? doktrin. Galatia Nggak ada konstitusinya 3:13. teman-teman. Tidak lah. Berdasarkan Galatia Nggak pernah 3:13. nyakut-takut sama mualaf-mualaf gundul-gundul kayak gini. Sama sekali nggak pernah ada ketakutan. Yang penting aku pakai celana. Ngomong terus. Fajar. Tuh. Fajar, Ya. dengar Apa? abangnya. Apa yang Dengar mau apa? didiskusikan? Mau dijelaskan aja dia apa? Lihat lah. Mana teman-teman? Fajar. Lihat lah. Ya. Fajar. Mana berani dia tanya balik gak berani Curhat dia. dia. Dia nggak tahu apa sama kita udah ikut. Faruk, Fajar, ku tantang Fajar. kau di Superboy berani. di mana? Di Superboy berani. Udah kau makan tai Superboy itu? Iya. Gak berani dia. Cuti upload ini Gak Superboy. berani dia. Mana berani dia? Mana berani? Ke gerejamu aku datang di mana? Dengerin teman-teman Ke ya. gereja Saya mau sebagai ke gereja santri mau yang ke sudah gereja mau murtad gimana? sangat bangga memakai lambang salib. Ya iya Pak. Kamu bangga Ya salib ini harga mati bagi saya. Nggak berani dia diskusi di roomnya Superboy, nggak berani. Apakah Musa pernah memperkenalkan lambang Lihatlah. salib? Mana berani dia lihat. Apakah Yesus pernah memperkenalkan lambang salib? Emosi. Apa dia lihat nggak teman-teman? Gimana? Ditantang Superboy nggak berani, ya kan? Dikiranya itu Komal kafir, Komal otek. Kalau ke gerejamu Kemarin aja gimana? Bom Bom Gerejamu Pak gimana? Bom Bom pun kalah kok. Kalah nggak Ke berani. gerejamu gimana? Ke gerejamu? Gimana gundulnya dia? Ke gerejamu aku datang gimana? Ke gerejamu? Buang aja lah kok Faruk. Kalau ke gerejamu? TD ini kalau ngajak diskusi kita ke room netral, tempat Superboy. Ya enggak aja. Room netral tapi dia menentukan tempatnya. Waras nggak itu? Bengah. Tinggal baca aja loh Biblenya Galatia 3:13 itu. Dengan jalan menjadi apa Yesus menebus kamu dari kutuk hukum Taurat. Malah dikasihnya segitiga kayak gini. Ya kena ludahin lah yang enggak aja. Nih kutuk, ini Yesus. Ini apa ini? Tinggal baca aja loh Galatia 3:13. Dengan jalan menjadi apa Yesus menebus kalian dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk. Belum lagi diskusi dasar berak muka koki. Logika dalam Kenapa lagi? agama. Apa? Logika dalam beragama. Berani nggak sampai jam 4? Logika dalam beragama.
Gini Ki ya, sebelum kita mulai diskusinya ya, karena aku jamin kau akan hancur dengan tema itu. Siapa yang bilang Kristen itu agama Ki? Siapa yang bilang? Yang bilang Kristen itu agama siapa lu, Dinda? Takut kau rupanya, takut kau rupanya. Enggak, silakan kamu aja. Langsung aja sekarang narasikan. Langsung terima. Siapa yang bilang Kristen itu agama? Silakan. Loh, Kristen itu Silakan. artinya adalah Terima. pengikut Kristus. Ya udah, Orang-orang terima. Kau bilang takut, terima. Siapa yang bilang Kristen itu agama? Nah, silakan, jelaskan. Siapa yang bilang Kristen itu agama? Silakan. Aku mute ya. Silakan. Udah, oke. Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Ya, Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Nah, orang-orang yang percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu yang disebut agama Kristen. Orang Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26. Orang-orang pertama itu disebut Kristen Faruk. Ya. Nah, aku mau nantang Faruk sore ini. Dari kemarin aku bikin tema, nggak ada satu muslim pun yang mau naik. Ya. Logika dalam beragama. Mari kita gunakan logika dan pikiran kita dalam beragama. Agama mana yang bisa menggunakan logikanya? Agama mana yang logik? Itu Kristen atau Islam kah? Mari kita bahas menggunakan data dan dalil. Kalau Faruk berani. Karena saya yakin Faruk ini nggak berani dan dia ini barusan kabur dari Fajar. Ya kita nggak tahu. Sekarang saya mau tanya dengan Faruk, logika dalam beragama itu seperti apa di dalam iman Faruk Sianipar? Karena di dalam iman Kristen, kenapa kami percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat? Yang pertama, Alkitab mengatakannya. Terus kami gunakan di logika kita. Benar nggak sih cerita di dalam Alkitab itu Sang Firman itu pernah mengambil rupa manusia, pernah datang ke dunia ini? Ada nggak sih catatan sejarahnya? Ada. Makanya saya percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan dia benar-benar pernah datang ke dunia ini. Kenapa? Ada catatan sejarah yang menuliskan tentang Tuhan Yesus. Nah, saya nggak tahu Faruk Sianipar tentang agamamu. Nanti tolong kamu jelaskan ya, apakah agamamu itu bisa dipahami menggunakan logika? Itu apakah agamamu itu bisa dipahami menggunakan logika? Karena banyak framingan terhadap iman Kristen. Kalau Kristen itu ketika beragama tidak menggunakan logikanya, modalnya modal imani saja, gitu ya. Nah, itu saya mau buktikan hari ini siapa sebenarnya yang modal imani saja. Ya, jadi pembahasan kita akan lebih mengarah kepada ini. Mana agama yang modal imani saja? Kristen kah? Atau agama yang lain yang cuma modal imani saja? Karena kalau berbicara di dalam iman Kristen jelas sekali. Ya, kenapa saya percaya Yesus itu adalah Tuhan? Pertama, Alkitab menuliskannya. Ingat, data primer saya Alkitab. Bukan berarti saya mementingkan data sejarah, enggak. Data primer saya, data utama saya adalah Alkitab. Itu yang membuat saya yakin kalau Tuhan Yesus itu benar-benar pernah datang ke dunia ini. Ya. Nah, data kedua saya yang mendukung Alkitab itu adalah catatan-catatan sejarah. Makanya saya membaca, saya menelaah, oh ternyata benar Tuhan Yesus ini pernah datang ke dunia. Mari kita buktikan. Mana yang modal imani saja, mana yang menggunakan logikanya. Karena saya yakin Faruk sore ini babak belur. Ini kalau dia berani membawa apa tuh, bawa masuk ke tema ini, kalau dia berani itu. Tapi kalau nggak berani juga nggak apa-apa. Memang tema ini tema berat, Faruk. Ini tema-tema berat. Kemarin seharian aku buka tema logika dalam beragama, nggak ada satu pun yang berani naik.
nggak ada satupun yang berani naik ke atas untuk berdiskusi dengan saya, karena memang susah kalau logika dalam beragama itu. Pasti akan kena kemana-mana. Teman-teman Kristen, kencengin dulu tap-tap layarnya, diposting-posting ulang, di-share-share ulang teman-teman, biar roomnya aman, roomnya tidak gampang rukat. Kita live sampai jam 4 pas, karena 4:30 saya harus berangkat ibadah. Jam 4 pas, nggak usah lama-lama Faruk kita ya. Ya sebentar Faruk, jangan dimulai dulu, aku mau ambil minum dulu, minumanku habis, sebentar. Sebentar. Belum ngomong aku kan? Belum ngomong aku dari tadi teman-teman kan? Sudah terbukti dia gila kan? Bahkan ketika aku diam saja, aku bisa buktikan Oki itu gila. Dan dia bilang, kan? Aku tadi tanya sama dia kan, siapa yang bilang Kristen itu agama? Atau kemana-mana penjelasannya. Oke, teman-teman ya. Ya. Kalian sudah saksikan sendiri teman-teman. Ya, tanpa saya berbicara apapun, saya diam dia yang ngomong. Doubling apa Dinda? Saya diam dia yang ngomong, terbukti si Okinya memang gila. Kenapa aku katakan gila? Dia bikin tema logika dalam beragama. Kalau Islam dikatakan agama, ya, yang mengatakan Islam itu agama siapa? Allah. Tertulisnya di mana? Dalam Al-Quran. Surah Ali Imran 19, Ali Imran 85, di dalam Al-Maidah 3. Kalau yang bilang Kristen itu agama siapa? Nanti dulu ke logika. Yang bilang Kristen itu agama siapa? Yesus gak pernah sebut Kristen. Terus kau bilang Kristen itu artinya pengikut Kristus. Itu angan-angan dan khayalan kalian Kristen. Karena Yesus tidak terdapat di dalam Bible mendefinisikan Kristen itu adalah pengikut-pengikut Kristus. Bahkan Paulus sendiri tidak pernah mendefinisikan Kristen untuk kali pertamanya. Murid-murid itu di Antioquia disebut dengan Kristen, yang artinya pengikut-pengikut Kristus. Gak ada. Itu angan-angan dan khayalan kau. Arti Kristen itu pengikut Kristus. Kalaupun memang Kristus yang kau ikuti, Kristus yang mana? Kristus anak Maria. Maria gak pernah melahirkan Kristus, tapi melahirkan Yesus. Gitu loh. Kristus itu ada banyak dalam Bible kalian. Kristus mana yang kau ikutin? Dinda ya, nggak bisa kau jelaskan ya siapa yang mengatakan Kristen itu agama. Kalau nggak bisa kau jelaskan itu Dinda, kau kasih datanya, nggak usah tema itulah ya. Ya, macam betul kali kalian dipandang orang macam agama aja tuh. Kau sengaja itu gitu ngangkat tema itu biar teman-teman awam di bawah nonton. Oh iya ya, Kristen itu agama. Padahal Bible kau nggak pernah menyebutkan agama. Ya, dua agama yang pernah disebutkan oleh Yesus dalam Matius 5:30 apa tuh? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Disebut dalam Matius 5:30, Matius 5:20 Yesus berkata, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Yesus nggak berkata jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan Kristen. Nggak pernah Yesus nyebut Kristen. Kau sedang bermimpi dan berhayal, Dinda. Nah, sadar dirilah dulu Ki ya. Aku saranku gini aja lah Ki, kau berobat dulu lah ke dokter jiwa Ki ya. Ya, capek juga kalau ada orang gila gitu loh. Aku bukan apa Ki, aku sebenarnya Ki, maaf Ki ya, tapi kau nanti marah Ki. Aku sebenarnya pengen aku dapat nomor handphone makmu Ki. Ini bukan aku menghina Ki, ya maaf kali, pengen kali aku. Aku mau cerita gitu ke mamakmu. Namboru, tolong si Oki ini dibawa dulu ke dokter jiwa Namboru. Gitu loh. Kenapa Faruk? Ditanya nggak nyambung. Ini teman-teman ya, tengok nih, nanti kita kasih ide kesempatan menjawab lagi. Siapa yang mengatakan Kristen itu agama? Kristen itu artinya pengikut Kristus, Faruk.
siapa, kau harus menyebut nama atau identitas, bukan memberikan penjelasan, Ki. Kau tapi di sekolah teologi ya kok longor, Ki. Gitu loh, cemana kau mau nyambung lagi? Tema lain silahkan lah, tapi jangan kau sok macam bener aja Kristen itu agama. Kristen itu tidak pernah disebutkan agama oleh Yesus maupun Paulus itu sendiri. Ya gitu, Ki ya. Tapi bagi teman-teman yang tahu nomor WA-nya Mama Oki, aku tidak menghinakan mamanya ya. Karena aku sayang sama si Oki. Biar dibawa dulu berobat si Oki ini ya. Baru kembali lagi dia kemari, biar aku telepon dulu mamanya. Mungkin ada pengaruh kan, pernah dulu dia mungkin naik sepeda motor atau lajang jatuh kebentur kepalanya. Jadi sulit dia menelaah sebuah pertanyaan, menjelaskan sebuah pertanyaan gitu loh, memahami sebuah pertanyaan. Yang ku tanya, siapa yang menyebutkan Kristen agama? Kalau ditanya siapa yang menyebutkan Islam agama, Allah di mana? Ali Imran 19, Ali Imran 85, Ali di Al-Maidah 8, Al-Maidah 3, kan bisa dijawab. Ini begitu ditanya, nanti kalian tunggu lah ya. Ku jawab, aku tanya lagi, ku kasih pertanyaan lagi, terakhir lagi nih. Siapa yang bilang Kristen itu agama, Ki? Silakan. Oke, silakan Faruk. Silakan. Sebentar, silakan dimulai. Di mute ya Faruk ya, di mute. Shh. Iya, silakan diterima Faruk, diterima ya. Ya teman-teman, Faruk tadi bilang mungkin Oki ini jatuh dari motor dan kepalanya kebentur. Siapa yang membenturkan kepalanya ke tembok sering? Hah? Faruk, siapa yang sering membenturkan kepalanya ke tembok, Faruk? Itu yang pertama ya. Yang kedua teman-teman, aku kalau kalian juga ya teman-teman ya, kalau kalian juga dapat nomor telepon bapaknya Faruk ya kan, tolong kasih tahu juga ke aku teman-teman. Aku mau tanya, bener nggak sih si Faruk ini apa tuh dulunya itu pindah karena dia ini lagi banyak utang katanya, itu bener nggak sih? Aku mau nanya itu ya teman-teman ya. Kau yang mulai duluannya Faruk ya, kau yang mulai duluan, kau mau bilang dulu saya pengguna narkoba, betul, saya udah akui itu, tapi sekarang saya enggak. Gitu, kamu serang ke situ. Oke, kita masuk ke temanya ya teman-teman ya. Kita masuk ke temanya. Teman-teman tolong nanti kalau ada yang tahu nomor bapaknya Faruk, bener nggak Faruk ini dulu sebelum pindah itu utangnya banyak, ada barang yang digadaikan katanya. Aku mau tanya itu aja, aku nggak memfitnah loh, aku bertanya ya, karena ada salah satu video yang aku dapatkan. Oke teman-teman, kita langsung jawab ya. Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26. Kita bukakan data dan dalilnya ya teman-teman ya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Apa yang diajarkan di sini Faruk? Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar. Apa yang mereka ajarkan di sini Faruk? Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ajaran siapa yang diberikan, subjeknya siapa Faruk? Ajaran Tuhan Yesus. Ini yang berkata adalah Tuhan Yesus. Tulisan merah. Alkitab jelas menjawab itu Faruk. Makanya di Indonesia Kristen itu diakui sebagai agama. Kau mau bilang pemerintah itu salah mengakui Kristen itu sebagai agama? Hah? Kau mau bilang pemerintah Indonesia ini salah mengakui Kristen sebagai agama? Kau protes lah sana ke pemerintah, Faruk. Ya, saya sudah jawab. Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Ketika Faruk mengatakan benar nggak Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini membawa agama? Betul. Karena agama itu buatan manusia. Sejak kapan Tuhan itu menciptakan agama Faruk di dalam iman Kristen? Ini berbicara tentang iman Kristen ya. Saya berbicara tentang iman Kristen. Bang Handar, terima kasih. Sejak kapan Tuhan itu menciptakan agama? Sejak kapan Faruk? Ya, agama itu di dalam iman Kristen buatan manusia.
Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Orang-orang yang percaya Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu yang disebut Kristen. Makanya diakui sebagai agama. Pertanyaan saya dengan Farouk Syahnibar, ya, Islam pertama kali ada di 610 sampai dengan 632 Masehi. Tunjukkan saya Farouk, seperti apa cara Tuhanmu menciptakan agama. Tunjukkan juga eksistensi Allahmu, pakai logika, pakai dalil. Ya, Farouk Syahnibar ya, tolong dijawab pakai data. Saya jawab pertanyaan Farouk pakai data dan pakai dalil, enggak pakai asumsi. Saya Alkitab jelas menjawabnya. Silakan Farouk Syahnibar dijawab. Tunjukkan eksistensi Allahmu sebelum agama Islam itu muncul di Jazirah Arab 610 sampai dengan 632 Masehi. Ayo kita gunakan logika kita, Farouk. Kalau nggak mampu jawab, Farouk ngomong jujur aja biar saya tahu. Oh iya, Farouk nggak mampu menjawab. Ya, tolong ya. Farouk jawab menggunakan data dan menggunakan dalil. Sebentar, teman-teman Kristen, kencengin dulu tap-tap layarnya, diposting-posting ulang, di-share-share ulang, biar roomnya aman, roomnya tidak gampang nunggak. Kalah PK, kalah debat, menangis kau. Ayo Farouk, jangan terlalu banyak. Aku cuma sampai jam 4. Aku jam 4 soalnya aku mau berangkat ibadah. Jam 4:30 aku mau berangkat ibadah. Silakan. Gak ngerti aku mau ngomong apa lagi, Ki. Memang gila kau betul, Ki. Itu adalah kata-kata yang bisa aku sampaikan sama kau, Ki. Gila memang, Ki. Di satu sisi kau akui Yesus datang tidak bawa agama, di sisi lain kau bilang Kristen agama. Gila. Gila. Di satu sisi kau katakan, ya, Tuhanmu itu tidak pernah menciptakan agama. Di sisi lain kau bilang Kristen itu agama tuh. Gila. Gila itu. Gitu loh. Yang kutanya kan siapa yang mengatakan Kristen itu agama? Kalau kau sudah akui Yesus tidak pernah bawa agama, Yesus tidak pernah, Tuhan kau tak pernah menciptakan agama, maka jangan kau angkat tema logika beragama Islam dengan Kristen. Kau kan tidak akui ternyata Kristen itu bukan agama. Berarti orang-orang Kristen adalah orang-orang yang tidak beragama atau agnostik. Ya kan? Kristen kan bukan agama kata dia. Berarti orang Kristen adalah orang yang tidak beragama. Ngapain aku diskusi tentang akal, logika kepada orang yang tidak beragama? Ngapain lagi gitu loh. Makanya aku bilang, ya, silakan Ki kau jadi Kristen loh, Ki. Tapi pada waktu yang sama jangan kau matikan akalmu. Bayangkanlah mamamu, Ki, yang melahirkan kau, membesarkan kau, menyusui kau, menafkahi kau, berharap dia besar kau berguna bagi bangsa dan negara. Ini kau menghabis-habisi beras subsidi kerja kau. Kepalamu yang membesar, badanmu yang membesar, otakmu tak berkembang. Apa ditanya, apa yang kau jawab? Muncul kau lagi di sini sok jadi apologet kau, longormu gak ketulungan. Di dalam KPR 11 nomor 26 tidak ada kata agama. Kali pertama murid-murid itu disebut Kristen, bukan di situ dikatakan disebut dengan agama Kristen. Aku tidak mengingkari untuk diskusi sama kau, silakan. Tapi jangan kau bikin gitu apanya temanya seakan-akan kau memperkenalkan ke orang Kristen itu agama. Sementara Bibelmu sendiri, narasimu sendiri mengatakan, ya, dalam Bibel kalian itu tidak pernah disebutkan Kristen itu agama. Yesus datang ke dunia ini tidak bawa agama Kristen, apalagi Paulus. Terus kau bertanya kepadaku pertanyaanmu tadi tentang iman Islam, ya kan? Bagaimana aku bisa menjawab, Ki? Bagaimana aku bisa diskusi, Ki, sama orang gila, Ki? Kau minta pertanyaan kau dijawab, sementara pertanyaanku kau anggurin. Kalau pemerintah mengatakan Kristen itu agama, ya, aku pun tahu. Gak perlu kau jelaskan itu. Maka
makanya tanggal 25 kalian joget-joget. Tahu aku. Nggak perlu kau sampaikan di sini. Tertulis di KTP-mu, tapi janganlah kau jawab pemerintah. Yang kau tanya dalam Bible kau, siapa yang katakan Kristen itu agama? Kalau Islam jelas dia Ki. Nih, ada datanya. Ali Imran yang mengatakan kami itu agama Islam, bukan kami, tapi Allah. Terus kau katakan, bagaimana Allah menciptakan agama? Memang kau bengak. Agama itu tidak diciptakan, tapi diturunkan. Maka dikatakan di sini din, ad-din, nih din. Din ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia disebut dengan agama. Agama ini bukan ciptaan tapi ajaran. Kalau di dalam kehidupan manusia sehari-hari, ini hukum, aturan dan peraturan, itulah agama atau din itu tadi. Memang kau bengak, kau bilang pula, kayak mana Tuhan menciptakan agama? Bengak. Ya nggak aja kau, ya. Sesungguhnya agama, jelaskan Ki, ada kata agamanya, ada kata Islamnya. Ini buktinya aku waras. Kalau ditanyakan sama aku, siapa yang mengatakan Islam itu agama? Allah. Di mana tertulis? Ali Imran ayat 19. Kalau kau ditanya siapa yang mengatakan Kristen itu agama? Yesus datang nggak bawa agama. Tuhan kami tidak bikin agama. Lantas kenapa kau bilang Kristen agama? Ya, cair dong, diberkatilah Bang Moyin. Setelah ini kita boleh diskusinya lanjut, tapi kau katakan dulu, Faruk, Kristen itu bukan agama berdasarkan Bible kami, katakan dulu. Setelah itu kita lanjut diskusinya, Dinda ya. Aku dulu Oke, berdasarkan teman-teman, Bible kami. sebentar teman-teman ya. Sebentar. Silakan. Aduh. Ya silakan di mute Faruk. Ya teman-teman, ternyata Faruk ini selain longor, ya kan, selain bengak, yang bisanya cuma ngomong tungki, ternyata dia ada budek-budeknya sedikit. Faruk, dari awal saya bilang tadi dengan Faruk Sianipar, Tuhan kami tidak membuat agama. Dari awal, agama itu buatan manusia di dalam iman Kristen. Karena Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Faruk Sianipar. Nah, orang-orang yang menjadi pengikut Kristus ini yang pertama kali yang menerima ajaran Yesus pertama kali di Antioquia disebut Kristen. Dari tadi saya sudah jawab itu, Faruk. Makanya berkali-kali ku bilang dengan Faruk, ketika kau berpindah boleh Faruk, tapi jangan tiap hari kau bentur-benturkan kepalamu ke tembok. Jadi kan gendang telingamu itu terpengaruh. Orang ngomong apa, kau jawab apa. Memang berat ya teman-teman ya. Nah, kita ini sedang bahas logika dalam beragama. Itu yang sedang kita bahas, temanya logika dalam beragama. Kristen diakui sebagai sebuah agama yang sah di seluruh dunia. Nah, tiba-tiba muncul sekonyong-konyong koder ini teman-teman, si Bruk Longor ini muncul ingin menentang itu. Seluruh dunia mengakui Kristen itu sebagai sebuah agama yang sah, Faruk, di seluruh dunia. Tiba-tiba muncullah si Longor ini ingin menantang itu. Saya tanya Faruk, di mana bukti eksistensi Allahmu, Faruk? Sebelum agama Islam itu muncul di tahun 610 sampai dengan 632 Masehi. Mana? Memang kalau Faruk ini ya teman-teman ya, aku nggak tahu ya. Faruk ini memang kadang-kadang nih mereka ini luar biasa loh. Nanti tiba-tiba ngomong ada komal-komal 25 Desember hari mualaf sedunia, legalitasnya nggak ada. Gitu. Tiba-tiba mau menantang lagi Kristen itu bukan agama. Memang kadang-kadang kau ini Faruk ya, memang berat.
Waktu saya. Kau jawab. Jawab pakai data dan pakai dalil. Kalau memang agama Islam itu dari Tuhanmu, di mana sebelum agama Islam itu muncul tahun 610 sampai dengan 632 Masehi, mana buktinya? Agama Islam itu udah ada sejak semula, mana ada? Mana datanya? Hah? Mana? Makanya Faruk, kau boleh mengatakan saya ini master Bibel, ya kan? Kata Faruk nih teman-teman. Bang Hunter terima kasih. Saya ini adalah master Bibel, saya ini adalah master tungki, gitu loh. Pas. Jangan kau bilang master Bibel, nggak pas. Ayat Alkitab pun kau comot-comot. Mungkin kalau diskusi kau lebih banyak ngomong tungki dibandingkan ngomong yang lain. Kau bilang aja saya ini master tungki, gitu, gampang. Itu atau master gila. Kau kan sering ngomong gila tuh. Kau bilang aja saya ini Faruk master gila, gitu. Aduh, ditanya apa, dijawab apa. Yang saya tanya, tunjukkan eksistensi Allahmu Faruk. Kalau memang Islam itu dari Tuhanmu. Agama Islam itu kan baru ada 610 sampai dengan 632 Masehi Faruk. Mana buktinya? Kalau memang Islam itu sudah ada sejak semula, buktinya mana Faruk? Aduh, kenapa baru turunnya 610 sampai dengan 632 Masehi? Gunakan logikamu, gunakan akalmu Faruk. Kalau saya gunakan logika saya. Oh iya, memang benar di dalam Alkitab Tuhan Yesus tidak pernah membawa agama. Tuhan Yesus tidak pernah membawa agama Kristen, betul. Tetapi ada penjelasannya. Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Itu. Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Orang yang percaya Kristus ini adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang menerima ajarannya, Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26. Itu yang disebut Kristen. Nah, udah habis waktunya. Dari tadi. Aku jelaskan, aku jawab pertanyaan. Dari tadi saya ngomong. Ya. Marah, emosi. Itulah. Emosi. Ya. Fix Emosi. Ya. Oki sudah mengakui Kristen itu bukan agama. Jadi orang-orang yang mengatakan dirinya Kristen adalah orang-orang yang tidak beragama. Karena apa? Karena Kristen itu tidak disebut oleh agama, tidak bisa disebut agama. Oke, sendiri bilang berdasarkan penjelasan dari Yesus dan juga Bible itu sendiri. Berarti boleh, silakan teman-teman yang beragama Muslim memandang Kristen itu sebagai agnostik. Misalnya. Terus Oki berkata, Faruk, Muslim itu kan adanya di akhir abad ke-7. Buktikan kalau eksistensinya Muslim itu sudah ada sejak dulu. Dinda. Itu bukti, ini buktinya kami orang beriman. Apa yang kami katakan, apa yang kami imani selaras dengan apa yang ada dalam Bible, dalam Al-Quran kami. Dalilnya mana? Surah Al-Hajj ayat 78. Kalau udah jujur mengakui Kristen bukan agama, aku jawab pertanyaanmu, baru kita mulai diskusinya. Ini Dindanya. Sebentar. Nih. Bisa baca Arab Dinda? Oh nggak bisa lah ya. Kan kau bilang tadi kan, mana di dalam Al-Quran datanya dikatakan Muslim itu, Islam itu sudah ada sejak dulu. Nih, berjuanglah kamu pada jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama nenek moyangmu yaitu Ibrahim. Dia Allah telah menanamkan kamu orang-orang Muslim, telah menamakan kamu orang-orang Muslim, sekali lagi Dinda, telah menamakan kamu orang-orang Muslim, sekali lagi Dinda, telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu. Allah sendiri dalam surah Al-Hajj mengatakan kami sudah dinamakan Muslim sejak dahulu. Sementara ayat seperti ini tidak ada dalam Bible, di mana dikatakan oleh Bapak, sesungguhnya Bapak telah menamakan kamu sejak dahulu Kristen.
Sesungguhnya Yesus telah menamakan kamu sejak dulu Kristen. Yesusnya di mana, Paulusnya di mana mendeklarasikan Kristen dalam Kapal 11 nomor 26. Makanya aku bilang sama kamu, Dinda, ya, yang ada padamu itu bukan iman tapi hayalan saja. Terima kenyataannya. Kristen itu terbangun dari hayalan-hayalan dan halusinasinya Paulus yang diserap dari ajaran paganisme. Lalu dia mengarang cerita dengan halusinasi dia pertemuan ke Damsyik dengan sosok cahaya. Sementara Maria tidak pernah melahirkan Yesus dalam bentuk cahaya. Kristen itu halusinasinya Paulus yang dinyatakan oleh kalian. Bapak nggak pernah sebut Kristen, Yesus nggak pernah sebut Kristen, gitu loh. Bahkan malaikat itu nggak pernah menyebut Kristen dalam Lukas 1:31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah kau damai dia Yesus, dan dia akan jadi Tuhan bagi Kristen. Karena cuman Kristen yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Sementara Bani Yakub tak pernah menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Ketuhanan Yesus itu hasil dari halusinasi, angan-angan dan khayalan Paulus. Terima kenyataan, nangis. Kalau kami punya legalitasnya semua, Dinda, gitu loh. Makanya Dinda, ya, sadarlah kalian, bertobatlah kalian dari halusinasi. Makanya ketika kalian berbicara itu nggak pernah nyambung. Ditanya apa, jawabnya apa. Karena apa? Kalian berhayal Yesus Tuhan padahal utusan. Kalian berhayal Yesus janjikan kalian surga padahal kena usir, Matius 7, 21, 23. Kalian berhayal Yesus pernah memberikan pengajaran Kristen padahal perempuan Kanaan, Matius 15, 26, ketika minta tolong sama dia dikatakannya anjing. Jadi anjing kok bangga kok Kiki. Di situ letak bengakmu lagi, dikatain anjing bangga. Akan dikatain babi bangga, jangan berikan mutiara kepada babi. Ya babi pula. Sorry Ki, udah paham Dinda ya, udah jawab ya. Oke, siap teman-teman. Ya, kita buktikan ya teman-teman ya. Oke, siap. Oke teman-teman, silakan di mute. Faruk tadi ngomong. Closing statement aja ya, aku asar Ki, ntar lagi Ki. Ya kan aku mulai, nanti habis ini Faruk 10 menit baru Nggak aku. apa-apa, nggak usah lagi, kau aja lah. Jangan. Waktu saya jangan takut. Masih 15 menit. Kau aja, kau closing aja, habis ini nggak Oh usah takut, lagi, kau ya. Oke, teman-teman. Ya, Faruk Sianipar tadi mengatakan gini teman-teman, Kristen itu adalah hasil halusinasi dari Paulus mengikuti ajaran paganisme, ajaran yang menyembah berhala, tapi dia menggunakan congornya, tidak menggunakan data dan dalil. Beda kelasnya dengan orang-orang Kristen ketika berdiskusi. Sekarang aku tunjukkan Faruk, ketika kau memframing Kristen itu adalah ajaran paganisme tadi, sekarang aku tunjukkan Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri. Faruk, sini. Jangan terguncang kau Faruk. Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri. Sirah Nabawiyah. Saya bacakan. Begitu pula kisah kemusyrikan dan penyembahan terhadap berhala yang menjadi fenomena terbesar dari agama orang-orang jahiliyah yang menganggap dirinya berada pada agama Ibrahim. Mereka juga mempunyai beberapa tradisi upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan Amr bin Luhai. Di antara upacara penyembahan berhala yang mereka lakukan adalah mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya berkomat kamit. Selamat datang di kebenaran. Ini yang kedua sakit ini baru. Ini yang kedua sakit. Mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala, merunduk dan sujud di hadapannya. Jedorgon, selamat datang di kebenaran. Faruk, sampai detik ini kalian masih tawaf nggak Faruk?
Sampai detik ini kalian masih tawaf nggak? Kalau saya pakai data Sirah Nabawiyah Al Mubarakfuri, tidak modal congor. Siapa yang mengikuti ajaran paganisme? Siapa? Saya pakai data, membaca. Kau pakai congor. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, Faruk tadi mengatakan agama nenek moyangmu Ibrahim. Kau buktikan Ibrahim itu beragama Islam. Sayang kau udah mau kabur ini. Kalau nggak aku bikin kebera-bera kau, Faruk. Kau buktikan Ibrahim itu beragama Islam. Itu yang pertama. Sayang kau mau kabur. Yang kedua, teman-teman, dia tadi mengatakan, oke, Islam itu tidak diciptakan. Ini omongan Faruk ya. Makanya saya menjebak tadi bertanya, Faruk, Islam itu diciptakan atau tidak? Oke, Islam itu tidak diciptakan. Islam itu adalah sebuah ajaran. Faruk, Matius pasal 28 ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26. Orang-orang yang menerima ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itu yang disebut Kristen. Selamat datang di kebenaran. Selamat datang di kebenaran, Faruk Sianipar. Kau sendiri yang mengatakan tadi Islam itu adalah sebuah ajaran. Lo sama. Orang-orang yang menerima Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang mengikuti ajarannya yang diperintahkan di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20, itu yang disebut orang Kristen. Makanya di Antioquia itu, Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26, orang-orang yang menerima ajaran itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, makanya kurang-kurangi kau bentur-benturkan kepalamu ke tembok ya, Faruk ya. Itu kurang-kurangi kau ngomong gila, kurang-kurangi kau ngomong tungki ya, Faruk ya. Kau kurang-kurangi. Oh, jadi jelas ya teman-teman ya, kalau kita pakai data dan pakai dalil, siapa yang mengikuti ajaran paganisme? Siapa yang menyembah berhala? Kita pakai data. Faruk pakai congor. Itu bedanya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menabur. Terima kasih banyak juga untuk Faruk Sianipar. Mungkin besok kita akan live lebih pagi teman-teman, karena hari ini saya mau berangkat ibadah dulu. Terima kasih ya Faruk ya, selamat beribadah. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya menyinggung perasaan Faruk. Ini tidak lebih dari sekedar diskusi ya. Kau udah nggak menanggapi toh? Udah nggak menanggapi kan? Udah kan? Kau mau sholat kan? Ya udah, kau sholat dah dulu. Pentingan sholat dulu. Aku juga mau berangkat ibadah soalnya. Ya, siap-siap. Terima kasih. Jadi teman-teman ya, kalau bisa kita tanggapi sedikit sama dia ya. Sirah Nabawi yang dia baca tadi ya, harusnya dia paham yang mana narasi, yang mana pendapat. Yang dibacakan sama Oki tadi itu pendapat. Pendapat dari siapa? Pendapat dari orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Memang bengak yang nyata si Oki-nya gitu loh, memang bengak. Sementara tawaf sudah ada sejak zamannya Ibrahim alaihissalam. Sebelum adanya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Arab pagan pada masa itu, di mana datanya sudah ada tawafnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 125 ini kan udah ada tawaf, cuman mereka merubah tawafnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dirubah oleh orang mereka pada masa itu, orang kafir Quraisy gitu loh. Karena memang begitu kan, setiap ajaran para nabi itu dirubah oleh kaumnya. Cuman ajaran Nabi Muhammad SAW dan dari seluruh ajaran para nabi yang nggak bisa dirubah oleh umatnya ataupun para pembencinya. Ingatlah ketika kami jadikan rumah itu Ka'bah, tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Ketika aku berkata, jadikanlah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Ingatlah ketika kami mewasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, serta yang ruku dan yang sujud. Berarti kan perintah tawaf sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim AS sampai dengan anak Ismail kan?
Makanya di dalam Sirah Nabawi, aku baca Sirah Nabawi itu udah hatam 100 kali kurasa itu. Tulisan yang dibaca tadi itu pendapat, bukan penjelasan atau narasi, bukan. Dibaca dia cuma sepenggal gitu saja. Kalau dibaca dia ayat, dibaca dia kelanjutan dari tulisan itu tadi, maka nyampe kemari penjelasannya. Surah Al-Baqarah 125 ini tadi, begitu. Assalamualaikum abangku, Bang Dalbo. Waalaikumsalam. Ini kan yang ditampilkan. Bang, nanti dulu bangnya, aku asal dulu bangnya. Siap. Ini kan yang ditampilkannya cuplis ya. Coba Jadi Bang, mereka itu melakukan penipuan. Saya pernah buat mencret ya, bawa-bawa ini. Ini kan yang dibawa, yang diciptakan oleh Amar bin Luhai, yang dari Bani Kus'a. Coba suruh baca di atas. Ya. Di sini jelas. Mereka juga memenuhi Masjidil Haram dengan berbagai macam berhala dan patung. Tak kala Rasulullah menaklukkan kota Mekah, di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Rasulullah menghancurkan berhala-berhala sehingga runtuh semua, lalu memerintahkan agar berhala-berhala tersebut dikeluarkan dari Masjidil Haram dan dibakar. Ini kan yang dibawa kan? Kalau kita berbicara hadis, ini hadisnya. Ya. Di sini tak kalah tetangga Rasulullah di sini mendengarkan Khadijah binti Khalid bahwa ia pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Khadijah, "Wahai Khadijah, demi Allah, aku tidak akan pernah menyembah Lata dan Uzza. Demi Allah, selamanya aku tidak akan menyembahnya." Itu gampang kok.